Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel IF. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan obat perangsang getah karet, di mana bahwa obat perangsang getah karet ini sangat dibutuhkan sekali oleh para petani karet ya, yang khususnya untuk daerah Batu Marta ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan Promotrel ya, ini. Nah, Promotrel ini mengandung beberapa unsur ya. Yang pertama adalah anti jamur karet. Jadi kalau kita menggunakan obat ini pada bidang sadap itu tidak akan mengalami adanya jamur karet. Terus yang kedua, vitamin untuk karet. Nah ini ya, jadi ini adalah obat perangsang getah karet yang mengandung vitamin ya. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwa Promotrel ini sangat ampuh kalau nanti kita gunakan. Terus yang ketiga adalah zat pengatur tumbuh, di mana pada zat pengatur tumbuh ini ya, bidang sadap atau kulit yang kita sadap itu mudah pulih kembali ya, tidak mengalami kerusakan. Nah seperti ini ya. Kalau ini, jadi yang tadi disebutkan zat pengatur tumbuh maksudnya kulit ini ya, jadi kulit ini cepat pulih. Nah, kalau kita menggunakan Promotrel. Nah, terus yang keempatnya, bahan aktif lebih tinggi. Nah nih, bahan aktif lebih tinggi. Nah, sangat ampuh sekali. Nah, jadi Promotrel ini adalah 4:1 ya. Artinya satu wadah ini bisa mengandung beberapa unsur ya. Salah satunya tadi sudah disebutkan anti jamur karet, vitamin untuk karet, zat pengatur tumbuh, bahan aktif ya. Jadi ketika kita moleskan ini nanti itu tidak akan merusak batang karetnya. Nah, Promotrel ini mengandung 110 PA bahan aktifnya. 110 PA. Nah ini 110 PA. Nah kelihatan ya. Nah jelas sekali tulisannya. Nah ini bahan aktifnya ini etavon ya, etavon 110 gram per liternya. Nah ini. Terus di sini ada petunjuk penggunaan ya, petunjuk penggunaan. Nah ini ya, tanaman, tujuan penggunaan, dosis, cara dan waktu aplikasi ya. Nah tanamannya jelas tanaman karet. Terus tujuan penggunaan, meningkatkan produksi karet kering. Nah ya, jadi meningkatkan produksi karet kering. Dosisnya 0,05 ml per pohon. Jadi satu pohon ini, nah satu pohon ini itu 0,5 ml per pohonnya. Nah itu. Terus untuk selanjutnya, nah ini ya, di sini ada beberapa peringatan bahaya ya. Yang pertama, dapat menyebabkan keracunan melalui mulut. Nah jadi obat ini intinya untuk bahan atau tanaman pohon karet, bukan untuk diminum. Terus berbahaya terhadap hewan atau peliharaan. Nah ini kalau kena hewan ya, ataupun manusia, dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit,
tidak untuk di tanaman padi. Nah, jadi obat ini memang khusus didesain untuk tanaman karet. Oke, sahabat tani, kita lanjut ke bagaimana caranya penggunaan Promotrail ini. Nah, terus yang ini ya, satu wadah ini bisa kita gunakan untuk 2 hektar karet ya, 2 hektar karet. Makanya nanti kita bagi menjadi 2 ya, 2 tempat. Ini saya sudah punya tempat satunya ya untuk membaginya. Terus ini untuk pembaginya wadah satunya. Nah, ini satunya. Terus yang kedua ada sikat gigi. Nah, sikat gigi ini fungsinya untuk memoleskan Promoter ya, obat perangsang getah karet ini nanti ke bidang sadapnya. Terus yang ketiganya ada air ya, ada airnya ini. Nah, ini untuk nambah nanti supaya tidak terlalu kental. Nah, ini adalah air ya, air yang jernih untuk menambah ke obat Promotrail. Nah, seperti ini nanti ditambahkan. Nah, lalu air ini kita tuangkan ke wadah yang masih kosong setengahnya. Nah, ini segini ya. Nah, jadi airnya setengah, nanti ditambah dengan obat ini Promoter ya, setengahnya dari ini. Nah, terlebih dahulu kita buka ya, ini masih aslinya ya, belum dibuka, ada segelnya nih. Nah, ini ya, masih bunyi ya. Nah, jadi kalau asli itu obatnya tutupnya masih dilapisi oleh aluminium. Nah, ini masih asli ini seperti ini. Nah, lalu kita buka. Nah, sudah dibuka. Nah, isinya seperti ini ya, warnanya tuh putih agak ke kuning-kuningan. Nah, ini yang obat Promoter, sama dengan jenis obat yang lainnya yang seperti yang seminggu yang lalu saya terangkan itu ya, saya buatkan. Nah, ini merek lain, yaitu merek Promoter ya. Nah, lalu obat ini kita tuangkan jadi obat ini dituangkan ke botol yang sudah diisi air. Nah, seperti ini ya, usahakan hanya setengahnya. Jadi ini bisa dibagi menjadi 2, nanti bisa kita pakai untuk 2 hektar karet. Nah, ini ya, nah seperti ini ya. Nah, nanti diaduk ya. Jadi kalau asli itu obatnya kental seperti ini. Nah, ini asli ini ya, asli masih kental, belum tercampur air. Nah, itu ya, segini ya, masih setengah. Lalu kita aduk yang ada airnya ya, kita aduk supaya obat ini tidak terlalu kental dan mudah untuk kita poleskan ke bidang sadapnya. Seperti ini. Nah, ini ya, tadi setelah campur air, obat ini tidak kental. Nah, ini ya,
bisa kita cek menggunakan sikat gigi bekas ya. Ini masih bagus, walaupun bekas masih bagus. Nah ini, nah ya. Jadi seperti air ya, masih bisa netes seperti air. Nah ini, nah nanti kita poles ke bidang sadap yang ini. Ini pohon karetnya ya. Ini pohon karetnya. Nah di sini bidang sadap ini ada scrubnya ya. Usahakan kalau ada scrub seperti ini diambil dulu dari bawah. Nah ini kita tarik ke atas scrubnya ya, supaya nanti kalau kita poles obatnya itu bisa meresap ke dalam batang atau pohon karet. Nah ini ya. Ini namanya scrub karet ini ya. Bisa dipahami ya. Nah setelah itu baru kita ambil obatnya. Nah scrubnya bisa taruh di sini ya. Nah obatnya kita ambil. Nah ini diaduk dulu sebelum dipoleskan. Lanjut ke batang karet atau pohon karet. Nah ini ya, kita poles dari atas ke bawah. Nah ini ya, dari atas ke bawah seperti ini. Nah, jika masih kurang ya, istilahnya kurang basah, bisa kita ulangi sampai 2 kali. Yang penting bidang sadap itu kelihatan basah. Nah seperti ini, nah, atas bawah. Nah itu, nah sampai sini. Nah itu ya, itu caranya ya, cara penggunaan obat perangsang getah karet. Mudah kan? Mudah sekali. Nah oke teman sahabat tani, sampai di sini dulu keterangan dari saya. Mudah-mudahan dapat berguna, bermanfaat untuk kita semua. Semoga petani karet yang ada di daerah Indonesia ya maupun di luar negeri tetap maju, tetap semangat supaya perkembangan karet ini di dunia ini semakin bagus. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.